Di sini, kita akan mengupas kisah cinta yang melampaui norma, sebuah kisah yang melahirkan kekuasaan seorang wanita yang tak pernah terbayangkan, mengubah hukum istana dan mengguncang kekaisaran Ottoman hingga ke akarnya. Sultan Sulaiman Al-Kanuni the Magnificent berkuasa. Pada masanya, Ottoman adalah kekuatan tak tertandingi. Penakluk Beograd, Rhodes, dan Budapest. Dialah puncak kejayaan politik, militer, dan hukum Islam. Seorang khalifah yang ditakuti dan dihormati. Namun, di bawah kemegahan itu, terdapat sistem yang kejam. Harem, sebuah dunia tertutup yang dipimpin oleh hukum tak tertulis. Kesinilah seorang gadis muda dari Rutenia yang ditangkap perompak dibawa. Ia adalah budak Kristen dan namanya akan dicatat dalam sejarah sebagai harem. Babak 2 harem. Sekolah sang budak harem bukan hanya berisi selir, tapi adalah pusat pendidikan dan intrik. Hierarki di sini sangat kaku. Dipimpin oleh Ibu Sultan, Valid Sultan, dan dikendalikan oleh Qasim Hitam. Setiap selir adalah aset politik. Sebelum harem, sudah ada Mahidevran, selir utama dan ibu dari pewaris tahta, Pangeran Mustafa. Mahidevran memegang status Baskadin ibu dari putra mahkota. Tantangan harem tidak hanya untuk memikat sultan, tapi juga bertahan dari rivalitas mematikan ini. Harem yang berarti si ceria, memenangkan hati Sulaiman dengan kecerdasan, puisi, dan selera humor yang tajam. Ia adalah satu-satunya wanita yang membuat sultan yang kaku dan disiplin bisa tertawa lepas. Inilah awal dari pergeseran hati Sulaiman. Babak 32, pilar kekaisaran di luar harem. Sulaiman memiliki tangan kanan yang sama kuatnya. Pargali Ibrahim Pasha, wazir agung dan sahabat masa kecilnya. Ibrahim adalah otak militer dan politik kekaisaran. Kekuasaannya hampir setara dengan sultan. Ibrahim adalah simbol tradisi. Harem sebagai wanita paling favorit mulai menunjukkan ambisi yang melampaui harem. Ia tahu, untuk mengamankan posisinya dan anak-anaknya, ia harus menantang tradisi paling sakral. Ia meminta pembebasan dan pernikahan resmi dari Sulaiman. Sulaiman, demi cintanya, melanggar 2 abad tradisi Ottoman. Ia menikahi harem secara resmi. Pernikahan ini mengubah sistem harem. Harem kini adalah Haseki, Sultan Permaisuri, bukan lagi selir. Pernikahan ini menjadi casus belli, pemicu konflik antara harem dan Ibrahim Pasha, serta Mahidevran. Rivalitas harem tidak hanya dengan selir dan wazir agung, tetapi juga dengan Valid Sultan Hafsah, ibu Sulaiman. Selama Valid Sultan hidup, harem harus berhati-hati. Namun, ketika Ibu Sultan meninggal pada tahun 1534, harem bergerak cepat mengisi kekosongan kekuasaan. Target harem berikutnya adalah Ibrahim Pasha. Harem melihat Ibrahim sebagai ancaman langsung bagi ambisi politiknya dan masa depan putranya. Mengingat kedekatan Ibrahim dengan Pangeran Mustafa, persaingan ini berlangsung dalam bentuk surat, fitnah, dan intrik politik di balik tirai. Akhirnya, harem berhasil meyakinkan Sulaiman bahwa Ibrahim terlalu ambisius dan menjadi ancaman. Pada tahun 1536, Ibrahim Pasha, sahabat terdekat Sultan, dieksekusi atas perintah Sulaiman. Kejatuhan Ibrahim menunjukkan kekuatan harem yang tak terlukiskan di hati dan pikiran Sultan. Babak V, perang pewaris dengan Mahidevran dan Ibrahim diasingkan atau tiada. Ancaman terbesar harem adalah Pangeran Mustafa, pewaris tahta yang dicintai rakyat dan Janisari. Mustafa adalah putra yang cakap, cerdas, dan populer. Keberadaannya adalah penghalang bagi putranya sendiri. Harem bersama menantunya, Rustim Pasha, wazir agung baru, diduga kuat memalsukan surat yang menunjukkan Mustafa bersekongkol dengan Persia.
Surat ini meyakinkan Sulaiman bahwa putranya ingin merebut tahta. Keputusan Sulaiman ini adalah tragedi terbesar dalam hidupnya. Pada tahun 1553, Sulaiman memerintahkan eksekusi Pangeran Mustafa. Eksekusi ini mengguncang kekaisaran dan menyebabkan pemberontakan kecil. Namun, tujuan Harem tercapai. Jalan bagi putranya, Selim, kini terbuka lebar. Drama ini melahirkan era Sultanat Wanita, Kadinlar Saltanati. Setelah mengamankan kekuasaan, Harem fokus pada amal dan diplomasi. Ia menjadi ikon amal, membangun kompleks publik yang besar di Istanbul dan Yerusalem, masuk rumah sakit, madrasah, dan dapur umum imaret bagi rakyat miskin. Ini adalah upaya legitimasi dan menunjukkan kekuasaan sipilnya. Harem juga aktif dalam diplomasi luar negeri, berkorespondensi dengan bangsawan Polandia, menunjukkan bahwa permaisuri Ottoman memiliki peran politik yang melampaui dinding istana. Ia meninggal pada tahun 1558, tetapi warisannya abadi. Ia mengubah seorang budak menjadi permaisuri dan membuka jalan bagi era di mana wanita Ottoman memegang kendali. Kisah harem adalah sebuah paradoks. Seorang budak yang membawa perubahan besar, dicintai dan dibenci dalam ukuran yang sama. Ia adalah jejak peradaban yang membuktikan bahwa di balik setiap kekaisaran besar selalu ada drama manusia, cinta, dan ambisi yang mengubah sejarah. Bagaimana menurut Anda? Apakah harem lebih pantas disebut pahlawan atau penggoda?